Shalom semua. Di video pertama ini kita akan belajar tentang suatu ketaatan. Taat berarti patuh, nurut, ya kan? Nurut terhadap aturan atau apa ya, bisa dibilangnya nurut terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan. Kenapa sih kita harus nurut, harus taat? Apalagi terhadap Tuhan. Kenapa kita harus taat? Yang penting kan kita udah doa, udah ucap syukur, udah sembahyang lah ya. Intinya kita cuma itu aja, membaca firman enggak, berdoa jarang-jarang. Tapi kalau dibilang udah taat, udah, tapi cuma doa. Kenapa kita harus taat? Kita ada dalam kitab Ulangan 13 ayat 4 difirmankan, kamu harus hidup menurut Tuhan Yahweh Tuhanmu yang takut akan Dia, menaati perintahnya, mendengarkan suaranya, melayani Dia dan mengabdi kepadanya. Di situ sudah tertulis dengan jelas bahwa kita harus menaati semua perintahnya, apapun yang Dia ajarkan, kita harus menaatinya. Kita akan belajar pada satu tokoh Alkitab yang menurut saya pribadi cukup keren. Dia adalah Rasul Paulus. Pasti kalian pernah dengar kan? Rasul Paulus dulunya bernama Saulus. Lalu setelah pertemuan pribadinya dengan Tuhan, dia berubah nama menjadi Paulus. Tadinya dia orang yang sangat anti Kristen. Dia menganiaya, menangkap juga. Tapi sekarang setelah pertemuan pribadinya dengan Tuhan, dia berubah drastis. Setelah dia berubah, banyak sekali cobaan, penderitaan, dan penganiayaan yang balik pada dia. Itu dikarenakan imannya kepada Kristus. Tapi ia tetap setia dalam segala keadaan. Kalian bisa baca di 2 Korintus 11 ayat 23-29. Rasul Paulus juga taat dalam menyampaikan Injilnya dan memperjuangkan iman Kristennya. Keren kan? Dia mengajarkan pentingnya hidup dalam ketaatan, selalu mengingatkan untuk hidup dalam kasih. Gila nggak tuh? Dalam keadaan dia yang kayak inceran buronan gitu, karena dia mempertahankan imannya pada Kristus nih, dia tetap setia loh. Keren kan? Dia yang selalu dapat penderitaan, ditangkap, tapi dia tetap setia pada Tuhan. Emang apa sih yang bikin dia itu tetap setia? Kalian mau tahu? Ini versi pribadi gue. Satu, pertemuan pribadi dengan Kristus yang menyadarkan dia akan kesalahannya. Dua, dia sadar pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Yang ketiga, jelas pengaruh Roh Kudus. Empat, kasih dalam pelayanannya yang tekun menyampaikan ajaran Kristus. Itu yang membuat dia itu tetap setia pada Tuhan. Pengampunan dari Tuhan itu berarti banget buat dia gitu loh. Nah, dia terus mengajarkan iman Kristennya yang benar-benar dia pegang, karena setelah pertemuannya itu pokoknya dia ingin menyebarkan iman Kristen ini ke seluruh penjuru dunia. Oke guys, Tuhan itu maha baik ya, maha pengampunan. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Seumpama lu doa tapi belum ada yang dikabulin, jangan ngerasa Tuhan itu jahat karena nggak ngampunin doa lu. Salah. Kenapa? Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik buat lo, malah lebih terbaik dari rancangan yang lo bikin. Ingat itu. Untuk buat kita taat itu jujur ya susah. Gue juga pribadi susah buat taat. Susah, lo harus doa tiap hari, harus bersyukur dalam penderitaan ini itu dan segala macam. Itu sulit men. Tapi kalau lo taat kepada Tuhan,
lo bakal dapetin keselamatan yang kekal. Pegang. Banyak dengan kita nyebutin, ketika lo percaya Tuhan, lo bakal mendapatkan keselamatan. Dia itu adalah keselamatannya. Tapi lo taat Tuhan itu, lo bakal dapetin apa sih? Apa yang lo dapetin ketika lo mau taat, mau menyembah Tuhan lebih, mau bersyukur setiap hari? Apa yang bakal lo dapetin? Lo bakal dapetin keselamatan, itu jelas. Lo bakal jadi pengaruh positif buat sekitar lo. Lo dapatkan berkat yang makin melimpah. Semua penghalang itu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang paling penting, berkat sukacita dalam kehidupan lo itu akan terus ada. Kenapa gue bilang itu? Karena ketika lo percaya pada Tuhan, lo akan mendapatkan yang namanya ketenangan pribadi. Mulai sekarang, mari kita taat pada Tuhan. Mari kita lebih lagi buat membaca firman, buat yang belum pernah sih, tapi bagi yang jarang-jarang, mulai nih setiap pagi kita baca firman, kita doa, pokoknya kita berikan waktu yang buat Tuhan 24 jam untuk waktu berputar. Masa iya sih lu nggak bisa nyempetin waktu 10 menit atau 30 menit lah buat Tuhan, buat hubungan itu makin intens. Oke, itu dari gua, dari Pafroditus. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.